action let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi sejarah kelas 12, yaitu tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marcelo Airlangga Raya absen 20, Naswa Cahyaningat Mona absen 21, Nika Najwa Firnasari absen 23, Sabrina Raisa Arya Fernanda absen 29, Sinta Rahmadani absen 31, dan Yazid Umar Khalid absen 34. Materi yang akan kami sampaikan ada 4, yaitu yang pertama adalah masa transisi 1966 sampai 1967, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, integrasi Timur-Timur, dan yang terakhir adalah dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Materi yang pertama yaitu masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Kondisi politik ekonomi dan keamanan. Kondisi Indonesia pada saat itu tidak menentu setelah peristiwa G30 SPKI. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk segera membubarkan PKI karena kepercayaan rakyat terhadap Soekarno mulai menurun. Dan akibat dari hal tersebut terjadilah peristiwa-peristiwa penting, yaitu diantaranya adalah Tuntutan Tritura, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Kami akan membahas satu-satu tentang peristiwa tersebut. Dari mulai yang pertama adalah Tuntutan Tritura. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Trituntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan kabinet Wikora dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga-harga barang. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat, karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 SPKI ada di dalam kabinet baru, yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan kabinet-kabinet baru tanggal 24 Februari tahun 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Peristiwa kedua yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Nah, ini ada dua versi, yaitu versi Soekarno dan versi Soeharto. Kalau versi dari Soekarno itu perintah pengamanan masyarakat, tapi bagi versi Soeharto itu perintah pengendalian pemerintahan. Peristiwa yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Nah, di situ ada fotonya Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Nah, dualisme kepemimpinan nasional didefinisikan kondisi di mana dalam suatu negara dipimpin oleh dua orang pemimpin. Pada 7 Maret 1967, dalam sidang istimewa MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 23 MPRS tahun 1967, dan MPRS pun mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Materi yang berikutnya adalah stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi.
Subbab dari materi tersebut adalah stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 yang dibentuk pada tanggal 6 Juni tahun 1968. Program Kabinet 1 melahirkan 5 macam program yang disebut Pancakrida yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat perlu berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repolita dan pemilihan umum. 2. Menyusun dan memiliki rencana Repolita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan penduduk bersama dengan melenyapkan habis sisa-sisa G30 SPKI dan tiap-tiap rongrongan penyelewengan dan juga pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelima adalah melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Nah, dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Namun, karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru diselenggarakan pada tahun 1971. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan tertentu. Nah, berikut adalah tabel-tabel penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1971, penyederhanaan 9 partai politik tersebut menjadi berfungsi dalam 2 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau 4 partai Islam, yaitu NU, Permusi, PSII, dan PERTI. Dan Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Non-Islam, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik Murbat, dan IPKI atau PDI. Dan Golkar tetap menjadi Golkar atau golongan karya. Nah, dalam hal tersebut ada peristiwa penting lagi nih, yaitu peristiwa 15 Januari 1974. Nah, menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang, yaitu Kakuei Tanaka, pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang milik Tionghoa di Jalan Hayamuro, Gajah Mada, Glodok, dan Cempaka Putih terbakar habis karena aksi tersebut. Yang sebab kedua adalah stabilisasi penyeragaman. Nah, itu ada gambar Pancasila, lambang negara kita. Yang pertama adalah Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya Pancakrasa. Yang kedua adalah dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, tulus untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang terakhir adalah tujuan penataan P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Sebab ketiga adalah penerapan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI dapat diartikan bahwa memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai fungsi kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Keikutsertaan militer dalam politik secara umum bersifat non-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan daripada parpol yang dipandang memiliki kepentingan sendiri. Sebab keempat yaitu rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus.
pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Langkah-langkah yang melakukan prioritas utama, mengurangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN yang berimbang. Untuk menanggulangi hutang piutang luar negeri, pemerintah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Perancis, untuk merundingkan hutang negara dan juga ke London, Inggris, untuk merundingkan hutang piutang swasta. Subbab materi yang kelima adalah kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama pada bidang pertanian. Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau industri yang menjalankan program pembangunan yang ditekankan pada penciptaan industri pedesaan sebagai wahana pembangunan dan bentuk bimbingan massal atau BIMAS yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, pada masa Soeharto ini kan memberikan bantuan berupa bibit. Nah, itu termasuk di bidang pertaniannya, membangun dan mengembangkan organisasi atau industri. Nah, yang kedua pada bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan. Ada 3 hal yang patut dicatat, adalah pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Yang ketiga adalah keluarga berencana. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan melakukan upaya dalam rangka mensejahterakan anak. Yang keempat adalah kesehatan masyarakat dan posyandu. Pada zaman Soeharto ini mulai ada posyandu, ya. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung. Ini merupakan hasil pada Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan, baik dari desa, kota maupun pusat. Dan materi yang ketiga adalah integrasi Timur Timur. Itu ada fotonya. Integrasi Timur Timur ya. Timur Timur merupakan wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi sebuah provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 dan merupakan provinsi ke-27. Timur Timur telah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Berawal dari keinginan partai politik APODETI bersama UDT untuk berintegrasi dengan Indonesia, ABRI kemudian melakukan invasi. Masa penolak integrasi atau Fretilin dibantai oleh pasukan ABRI dan anak-anaknya, dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer. Setelah berhasil ditaklukkan, koalisi APODETI-UDT membentuk pemerintahan sementara Timur Timur dengan Arnaldo dos Reis Araújo sebagai petugasnya. Materi yang terakhir yaitu dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung otoriter. Pemerintah mempunyai kekuasaannya sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara semakin kuat dan menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralis atau yang berpusat pada pemerintah pusat. Kebijakan Orde Baru terlalu fokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi terbentuknya mentalis dan budaya korupsi para pejabat Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.